Ya pemirsa, kebakaran melanda sejumlah ruko di dekat stasiun MRT Cipete, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sejumlah ruko penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di stasiun MRT Cipete Raya Tugu, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas Damkar Jakarta Selatan dengan cepat melakukan pemadaman. Api yang cepat merembet ke bangunan di sebelahnya membuat panik pengguna jalan dan warga sekitar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko. Itu kan percikan kabel jatuh. Di situ pulai agak gede di situ. Terus ada yang meledak gas kecil atau apa ini. Di situ tambah gede, sama anak-anak diguyur. Kata saya jangan diguyur pakai air dulu. Soalnya kalau pakai air tambah gede. Kalau api gede gitu kan tambah gede itu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran ruko di Jalan Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan, akses jalan di sekitar stasiun MRT Cipete Raya ditutup. Petugas pemadam kebakaran masih berupaya melakukan pendinginan di lokasi, di mana sejumlah kendaraan yang akan melalui akses jalan Cipete Raya ini dialihkan sementara. Kebakaran ini pemirsa menghanguskan ruko pada pukul 12 malam tadi. Kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu ruko makanan yang menimbulkan percikan api, lalu dengan cepat api menyebar ke belakang dan samping ruko yang berdekatan. Ya pemirsa, ini ada yang viral di media sosial. Seorang petugas keamanan lanjut usia menjadi korban penganiayaan pengendara motor di sebuah perumahan di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi kini memburu pelaku. Aksi penganiayaan terhadap seorang satpam lansia yang dilakukan pemotor di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas menunjukkan korban sempat membukakan portal untuk pelaku yang hendak keluar dari kompleks perumahan bersama teman wanitanya. Namun setelah dibuka, pelaku tiba-tiba memukul dan menendang korban berulang kali. Diduga pelaku kesal karena tak terima portal perumahan sudah ditutup. Menurut keterangan warga, pelaku bukanlah penghuni kompleks perumahan tersebut, sehingga tidak mengetahui aturan di mana portal perumahan sudah harus ditutup sejak pukul 10 malam. Mau lewat, kata Pak Naing mau lewat, cuman kata dia, udah lewat aja sana, ini lagi mau dibetulin kayak gitu kan. Terus mungkin tersinggung atau apa, saya nggak tahu kan. Nah, udah kan. Sampai di situ saya tahunya Pak, kayak gitu. Habis itu, ya ribut lah. Dari mulut terus akhirnya, ya itu main tangan kayak gitu. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kaki. Pihak Polres Depok memburu pelaku setelah mengantongi identitas pelaku. Ya, saat ini pelaku memang sudah teridentifikasi, memang tinggal di daerah tersebut dan korban sudah membuat laporan di Polsek Sukma Jaya dan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Hingga saat ini proses penyidikan atas kasus tersebut masih berlangsung di Polsek Sukma Jaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Terlibat kasus penganiayaan hingga tewasnya seorang pria dalam kondisi bersimbah darah, 10 pria diringkus polisi. Ya, sementara pemirsa, korban tewas setelah menabrak tiang papan nama.
Pasca tewasnya seorang pria di Jalan Angkasa Raya Panakukang, Kota Makassar, polisi mengamankan 10 pria di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar. Yang mengejar siapa? Ke-10 pria ini diamankan lantaran terkait kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria tewas dan menabrak papan nama. Korban mengalami luka-luka akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku. Korban dinyatakan tewas di tempat kejadian perkara. Para pelaku menggunakan batu dan ditusuk menggunakan benda tajam. Jadi dilihat dari hasil pemeriksaan bahwa memang betul ada hasil tikaman yang berada di sebelah kanan. Untuk motifnya sendiri Bang, sampai korban dikejar dan dianiaya itu apa Bang? Untuk motifnya kesalahpahaman. Sebelumnya ratusan warga mendatangi seorang pria yang tewas setelah dikeroyok pelaku. Korban dan temannya menabrak tiang papan nama. Korban tewas, temannya kabur menghindari pengeroyokan pelaku. Korban warga Jalan Sukamana berniat mencari teman namun tidak ditemukan. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang merupakan tersangka pelaku utama dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu warga Tinggi Raja, Asahan Sumatera Utara ini membakar 1 unit mobil dan sepeda motor milik terduga pencuri lembu. Ya, aksi massa ini dipicu kemarahan warga karena pencurian ternak kerap terjadi di wilayah mereka. Kemarahan warga memuncak saat melihat polisi mengevakuasi salah satu terduga pelaku pencurian lembu di Tinggi Raja, Asahan Sumatera Utara. Di tengah kepungan warga, polisi akhirnya berhasil menenangkan massa dan membawa terduga ke Mapolsek Prapat. Sebelumnya warga juga sempat membakar 1 unit pickup dan 1 sepeda motor milik terduga pelaku. Menurut kepala dusun, kemarahan warga bermula saat pemilik lembu memergoki pelaku saat menyeret lembu. Selain itu warga juga curiga saat sebuah mobil pickup masuk ke dalam area kebun sawit dengan mematikan lampu. Dipergoki siapa Pak? Ada warga di sini. Warga. Ya, mobil masuk matikan lampu. Diintip lah. Diintip. Dikepung lah. Lama-lama dia keluar. Lembu itu sempat ditariknya Pak? Sempat ditariknya ya. Saat ini pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Prapat Janji guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, identitas korban mutilasi yang ditemukan di Mojokerto ini akhirnya sudah terungkap. Ya, korban merupakan seorang wanita asal Lamongan, Jawa Timur. Polisi telah menangkap terduga pelaku mutilasi yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Tim Inafis Kepolisian Surabaya melakukan olah TKP di sebuah rumah kos kawasan Lidah Wetan, Surabaya setelah menangkap seorang terduga pelaku mutilasi yang membuang jasad korbannya di Pacet, Mojokerto. Ada beberapa barang bukti yang dibawa oleh tim Inafis, di antaranya bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Menurut RT setempat, saat penangkapan ada 11 orang anggota polisi dari Polres Mojokerto dan Polrestabes Surabaya yang datang untuk menangkap pelaku. Ya, informasi dari kita, dari Pak Terbit Kamtibmas Intina, ya ini apakah benar ini alamat mati sini. Terus setelah saya datangi ya memang alamatnya ini, tapi berita selanjutnya ya belum tahu karena memang belum ditemukan. Itu diketahuinya kalau ciri-cirinya atau gimana atau apa Pak? Ya hanya informasi kan dari mana? Mungkin dari sidik jari saja, mungkin saya tahu. Tapi yang hanya berdasarkan data nama dan orang tuanya kok betul di sini. Sebelumnya polisi temukan puluhan potongan tubuh manusia yang tersebar di jurang Jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet. Seluruh potongan tubuh diduga korban mutilasi ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Lewat proses penyelidikan, korban diketahui merupakan seorang wanita asal Lamongan berusia 25 tahun. Ada dugaan pelaku dan korban memiliki hubungan dekat.
Dari Surabaya dan Mojokerto, Abdul Wahid dan Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Cimahi menggerebek pabrik rumahan ganja sintetis di kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, dari kasus ini pemirsa polisi menangkap 3 orang tersangka. Pakai boleh? Tiga pemuda berinisial MRF, MBP, dan RSP tidak bisa berkutik saat digerebek anggota Satres Narkoba Polres Cimahi lantaran terlibat kasus peredaran serta memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Cimahi Selatan. Polisi menemukan sejumlah barang bukti 179 gram tembakau sintetis siap edar, 6,2 gram bibit sintetis, 550 mm bibit cair, serta berbagai alat produksi. MRF sebagai otak di balik bisnis haram ini mengaku telah beroperasi selama setahun. Ia mengaku belajar memproduksi tembakau sintetis secara otodidak dari media sosial. Menurut polisi, berdasarkan hasil penyelidikan, dari penjualan tembakau sintetis para pelaku ditaksir meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulan. Berdasarkan hasil full bucket dari rekan-rekan dari anggota Sat Narkoba Polres Cimahi, bahwa tersangka kurang lebih sudah beroperasi kurun waktu 1 tahun. Penghasilan yang lebih 648 juta rupiah yang berhasil diraup. Para tersangka dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi mengamankan 8 pria lantaran menggelar pesta miras dan meresahkan warga sekitar. Dari 8 pemuda, 3 diantaranya masih di bawah umur. Delapan pemuda diamankan tim Resmo Polsek Panakukang lantaran menggelar pesta miras di salah satu lorong di Jalan Haji Kala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut polisi, warga sekitar melaporkan kejadian ini karena merasa terganggu dengan suara bising dan perilaku yang tidak terkendali dari para pemuda yang sedang berpesta miras. Setelah menerima laporan, polisi mendatangi lokasi dan mengamankan 8 pemuda, bahkan 3 diantaranya masih di bawah umur. Jadi terkait yang kami amankan bahwa adanya laporan dari masyarakat bahwa ada sekelompok pemuda melakukan pesta miras. Selanjutnya, Bang? Selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa botol alat bukti dan kami langsung membawa ke Polsek untuk pembinaan. Para pemuda kini diamankan di Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi miras di tempat umum dan mengganggu ketertiban warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Sebuah balon udara berisi petasan mercon jatuh di atap rumah warga di Pamekasan, Jawa Timur. Akibatnya pemirsa, sebagian rumah ini hancur. Sebuah rumah warga desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, porak-poranda usai dijatuhi sebuah balon udara berisi petasan mercon. Atap rumah beserta pintu hancur berantakan, sementara kaca jendela pecah. Di teras rumah juga muncul lubang dengan diameter 25 cm setelah petasan meledak. Saat peristiwa terjadi, rumah sedang kosong karena pemiliknya tengah pergi ke desa sebelah. Pemilik rumah baru mengetahui tempat tinggalnya hancur berantakan usai dihubungi kerabat. Pemilik rumah pun bingung kepada siapa dia minta ganti rugi puluhan juta rupiah karena tidak mengetahui siapa pemilik balon udara petasan tersebut. Jajan tidak ada saya, Pak. Saya ada di rumahnya mertua. Jadi saya nggak tahu. Pas saya pulang sudah banyak orang di sini. Apa saja yang hancur nih, Pak? Enggak cuma ini, kaca, itu hasbis, pintu nggak ada lagi. Tidak ada yang terluka atau gimana? Tidak ada. Tidak ada orangnya, Pak. Kira-kira kerugiannya mencapai berapa nih, Pak? Kira-kira
kurang lebih lah 20 juta. 20 juta. Sudah ada yang kecil. Fenomena balon udara petasan ini membuat resah warga karena timbulkan kerusakan besar jika jatuh di atas bangunan. Polisi sampai turun tangan untuk memburu siapa yang terbangkan balon udara petasan tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah musola di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Today.